dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden Bebek Lumpuh, Presiden Bebek Lumpuh. Amin Rais, siapa yang tak kenal nama ini? Dia salah satu tokoh yang bersinar di era Orde Baru. Dialah salah satu tokoh penting di belakang aktivis 98 yang menggulingkan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI kedua. Tidak cukup sampai di situ. Hobi menggulingkan presiden masih berlanjut tanpa takut. Saat Amin Rais yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR RI, dia dengan jumawanya melengsarkan Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Mas Amin Rais selaku Ketua MPR telah menyatakan tadi malam akan memanggil sidang paripurna guna memutuskan sidang istimewa pada hari ini. Nah, terus terang ini semua melanggar tata tertib MPR sendiri maupun melanggar undang-undang. Saya tetap pada pendirian bahwa kita perlu mencari kompromi secara damai. Kompromi secara damai ini kita perlukan karena kita masih belajar demokrasi. Proses demokratisasi bangsa kita itu kita capai bersama-sama, tidak oleh orang yang mau menang sendiri. Hampir tidak ada kata bijak yang dapat kita ambil dari orang tua ini. Semua ucapannya kontroversial. Mulutnya sibuk menghina, mencaci, dan menuduh di luar nalar. Amin Rais semakin tua, semakin ngawur dan kekanak-kanakan. Harusnya dia mengukir namanya menjadi salah satu tokoh bangsa yang dihormati, bukan jadi pemecah belah bangsa ini. Dan insya Allah juga ini presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Mulutnya kotor demi ambisi. Berkali-kali dia menyebut Jokowi anak PKI. Tapi sayang sampai detik ini dia tidak bisa memberi bukti. Orang tua ini juga sibuk jual agama dalam dagelannya. Mulutnya sibuk menghakimi yang mana partai Allah dan mana partai setan. Perlu kita ingat, bertahun-tahun silam, Gus Dur pernah berkata bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik sepanjang hidupnya, dan itu terbukti. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok pun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbak, betul. Benar-benar terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui loh. Mari kita lihat nasib Amin Rais kini. Dia dibuang dari partai yang ikut dia bidani, bahkan anak kandungnya sendiri pun tidak berpihak di jalan politik Amin Rais. Amin Rais dianggap seperti membentang karpet merah kepada kaum anti-Pancasilais. Bahkan, publik menjulukinya sengkuni politik, provokator ulung, ucapannya berbahaya dan mencuci otak banyak orang. Tapi di era Jokowi dia ibarat melempar tai ke mukanya sendiri. Hal itu dimulai saat dia terjebak dalam sandiwaranya Ratna Sarumpait yang notabene-nya aktivis garis keras. Banyak politikus ulung yang terjebak dalam sandiwara Ratna Sarumpait, seorang nenek tua yang berbohong untuk menuduh pemerintah tidak becus dalam berdemokrasi. Dicincang, dianiaya oleh orang-orang gila. Ya. Kemudian bayangkan
siang bolong seorang pejuang demokrasi, dan malam hari Ibu Ratna Sarumpait menuju ke Jakarta dengan dua temannya dari Malaysia dan dari Sri Lanka. Hal ini tentu saja membuat pihak oposisi kebakaran, karena merekalah orang terdepan yang berapi-api membela kasus ini. Bahkan menggoreng berita ibarat koki ulung paling jago masak. Masakannya gosong, gak layak buat konsumsi publik. Gimana dong? Pidato itu muncrat tepat di mukanya sendiri ketika Polri menemukan bukti ada hoak di balik kasus ini. Sekali sengkuni, tetap sengkuni. Bahkan di era Jokowi pun Amin Rais berulah lagi. Dia lantang mengancam hasil KPU yang memenangkan Jokowi Ma'ruf dengan mengancam menurunkan massa people power yang syarat dengan aksi tunggang dan menunggangi. Gus Dur memang buta mata fisika, tapi mata hatinya lebih tajam untuk melihat yang terjadi ke depannya. Terbukti, Amin Rais kini menjadi tokoh gelandangan politik yang diusir dari rumah partainya sendiri. Jabatan tertinggi negara dicetak oleh rakyat. Jangan coba menunggangi atau diinjak oleh kuda sendiri.